Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, peserta didik sekalian, apa kabarnya? Semoga kalian dalam sehat selalu ya. Oke, kali ini kita akan masuk pada modul 1.4 yaitu aplikasi multimedia interaktif. Modul 1.4 aplikasi multimedia interaktif ini adalah merupakan kelanjutan dari modul sebelumnya 1.3 yaitu tentang daftar langkah dalam pembuatan aplikasi multimedia interaktif. Mari kita mulai saja materi di modul ini. Sebelum kita memasuki langkah pembuatan multimedia interaktif, kita perlu ketahui dulu bahwa aplikasi multimedia interaktif itu memiliki banyak manfaat dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Dan tanpa kita sadari, kita sudah menggunakannya. Nah, oleh karenanya di modul ini saya berharap Anda berpikir atau memposisikan diri Anda sebagai orang yang nantinya pembuat aplikasi multimedia interaktif atau bolehlah kita sebut sebagai kreator. Nah, kita bisa lihat di slide ini bahwa aplikasi multimedia interaktif itu bisa di berbagai bidang. Bisa di bidang pendidikan, contohnya seperti apa? Seperti tutorial, kemudian latihan dan praktik, kemudian simulasi-simulasi, dan game pembelajaran. Tentu yang dimaksud dengan game pembelajaran adalah pembelajaran yang berbasis game. Kemudian ada juga bidang kesehatan, misalnya seperti simulasi virtual operasi. Jadi dokter ataupun ahli bedah nanti sebelum melakukan proses pembedahan yang sesungguhnya, mereka biasa untuk melakukan simulasi. Nah, simulasi ini bisa didapatkan melalui aplikasi multimedia interaktif. Atau simulasi virtual tentang organ tubuh. Ya tentu di dalam tubuh kita banyak organ-organ yang tidak bisa kita lihat dengan mata secara langsung, kecuali ada tindakan atau ada proses yang harus dilakukan terlebih dahulu. Nah, dengan memanfaatkan aplikasi multimedia interaktif, seseorang yang ahli di bidang tersebut bisa mempelajari organ-organ tersebut tanpa harus melakukannya langsung kepada objek yang diinginkan. Ada bidang pemasaran. Multimedia interaktif juga berguna untuk bidang pemasaran seperti media promosi, laporan perkembangan saham, laporan perkembangan keuangan, neraca, bahkan informasi tentang ekspansi perusahaan, keuntungan, dan sebagainya. Bisa ya. Jadi di dalam dunia pemasaran pun ada. Nah, berikutnya e-commerce. E-commerce itu apa? Ya, e-commerce itu bisa seperti Tokopedia, Shopee, Blibli, dan sebagainya. Itu adalah merupakan aplikasi multimedia interaktif. Masih kita bicarakan tentang pemanfaatan aplikasi multimedia interaktif dalam kehidupan manusia sehari-hari, kita masuk pada bidang yang keempat, yaitu bidang teknik. Di bidang teknik biasanya adalah simulasi teknik untuk merancang bangun 2D, 3D, dan sebagainya. Sedangkan untuk ahli elektronika atau bidang elektronika biasanya untuk menampilkan komponen-komponen elektronika, untuk melihat bagaimana frekuensi itu timbul, untuk melihat bagaimana arus listrik itu berproses dan sebagainya. Itu bisa ada di aplikasi multimedia interaktif untuk bidang teknik. Selanjutnya bidang transportasi dan komunikasi. Contohnya seperti simulasi navigasi laut dan darat. Mirip ya dengan tadi ada simulasi untuk dokter belajar melakukan operasi atau bedah. Maka di bidang transportasi pun ada, baik itu navigasi laut, navigasi darat, dan navigasi udara ya. Jadi bisa ada. Jadi kita bisa belajar atau mempraktikkan simulasi kita bagaimana menavigasikan mungkin kendaraan ya atau alat transportasi darat, udara atau laut dengan virtualisasi atau simulasi. Bagaimana dengan bidang komunikasi? Bidang komunikasi itu bisa dengan seperti berbagi file melalui smartphone dan pada aplikasi khusus. Seperti contohnya YouTube. YouTube itu adalah salah satu merupakan aplikasi multimedia interaktif. Kita bisa berbagi video, kita bisa menonton video, kita bisa memberikan komen dan sebagainya. Kemudian di bidang hiburan, nah aplikasi multimedia interaktif ini adalah yang paling banyak digunakan, yaitu permainan game. Jadi
Kalau di smartphone kita udah terinstall game, ya itu adalah salah satu contoh sebuah karya atau produk dari aplikasi multimedia interaktif. Oke, kita lanjut kelebihan multimedia interaktif. Jadi pada dasarnya apa sih yang menyebabkan kita posisi sebagai seorang calon atau seorang pembuat konten di bidang aplikasi multimedia interaktif? Yang pertama adalah kelebihan multimedia interaktif itu memancing daya tarik pengguna untuk menggunakan dan memanfaatkannya. Jadi media interaktif itu gunanya adalah untuk memancing orang untuk menggunakan dan memanfaatkannya. Jadi dimanfaatkan. Kemudian dia juga dapat menampilkan objek yang kecil, misalnya gambar bakteri, gambar virus, gambar komponen elektronik yang kecil-kecil ya. Itu bisa kalau kita buat sebuah multimedia interaktifnya, orang cukup melihat melalui layarnya masing-masing saja, melalui smartphone, melalui halaman website, atau melalui layar laptop, layar komputer, dan sebagainya. Jadi hal-hal yang tidak mungkin bisa jadi mungkin karena awalnya kecil, sekarang bisa dilihat dengan jelas dengan menggunakan multimedia interaktif. Kemudian juga kelebihan multimedia interaktif ini adalah dapat membantu pengguna memahami isi dari sajian multimedia interaktif tersebut. Jadi multimedia interaktif ini harus ada sesuatu yang mempunyai pengaruh. Dalam hal ini adalah informasi yang di dalamnya, isinya. Makanya tadi kalau kita bicara bidang-bidang tadi, kita bisa lihat ada bidang tutorial, di bidang pendidikan ada tutorial contohnya, latihan dan praktik, simulasi, dan seterusnya. Jadi pada dasarnya aplikasi multimedia interaktif itu bisa memahami penggunanya untuk memahami isinya. Jadi pembuat konten multimedia interaktif ini harus punya tujuan supaya penggunanya paham informasi apa yang mau didapatkan. Tadi misal seorang dokter, dia mau paham bagaimana prosedur operasi, maka dia belajar dulu melalui multimedia interaktif. Dia tahu apa-apa saja yang harus disiapkan, apa-apa saja yang harus dilakukan, dan sebagainya. Begitu juga misalnya calon seorang nahkoda, bagaimana dia mempelajari navigasi laut, dia menggunakan multimedia interaktif untuk belajarnya. Jadi pada konsepnya multimedia interaktif di sini adalah bagaimana mengantarkan informasi tersebut supaya orang lebih mudah dan lebih memahami. Kemudian kelebihan multimedia interaktif yang paling penting adalah bisa digunakan berulang tanpa ketergantungan pada orang lain. Artinya adalah produk tersebut itu akan selalu ada dan selalu sama isinya, kecuali ada pembaharuan. Namun yang jelas produk ini bisa digunakan tanpa kita tergantung. Misal saya mau belajar tentang bagaimana memperbaiki karburator sebuah sepeda motor. Maka ketika saya memiliki aplikasi multimedia interaktif bagaimana cara memperbaiki karburator, di situ akan saya dapatkan informasi-informasi seperti bagian-bagian dari karburator, apa saja yang harus saya perhatikan, kemudian bagaimana posisi dan sebagainya. Seperti itu. Nah, tadi pada prinsipnya di pelajaran kita desain multimedia interaktif kali ini adalah bagaimana membuat sebuah karya informasi dikemas dalam bentuk aplikasi multimedia interaktif. Jadi yang kita buat adalah mengarahkan atau mengantarkan informasi kepada pengguna. Nah, oke. Untuk selanjutnya kita akan masuk pada tugas 3 ya. Jadi tugas 3 ini gunanya adalah untuk menggali ide pembuatan aplikasi multimedia interaktif yang nanti kalian akan ciptakan, kalian akan hasilkan. Jadi tugas 3 ini supaya kalian punya rancangan, kemudian bisa menggali ide, kira-kira saya mau buat apa nih. Baik, selanjutnya adalah seperti apa tugasnya. Nah, langkah menggali idenya ada 5 langkah yang harus kamu lakukan. 1, kamu harus temukan masalahnya dulu. Jadi sebelum membuat aplikasi multimedia interaktif, kita harus cari tahu dulu masalah yang terjadi apa. Seperti kita ingat pada 10 langkah kita harus mempunyai kita harus punya ide untuk membantu orang lain. Nah, untuk membantu orang lain dalam hal ini kita harus tahu dulu permasalahan yang terjadi. Jadi Anda harus temukan dulu masalahnya, menggali informasi tentang masalah yang terjadi. Langkah kedua, setelah Anda mendapatkan masalah,
maka Anda bisa membuat topiknya atau nama aplikasinya. Jadi nama aplikasinya bisa kita buat untuk menyelesaikan atau memberikan solusi alternatif kepada masalah yang tadi kita dapatkan. Selanjutnya adalah langkah ketiga, kita lakukan target audiensnya siapa. Siapa yang nanti akan menggunakan aplikasi kita ini. Seperti contoh tadi, saya mau membongkar karburator. Berarti target audiens saya adalah calon montir, calon mekanik. Nah, jadi kita sudah jelas, oh ini orang yang nantinya akan jadi calon mekanik sepeda motor. Maka aplikasi multimedia interaktifnya mempunyai target adalah seorang calon mekanik. Langkah keempat adalah menganalisis aset. Menganalisis aset di sini adalah media-media apa saja yang akan kita gunakan supaya multimedia interaktif tadi dapat menyelesaikan masalah orang lain yang tadi kita temukan di langkah pertama. Jadi nanti asetnya berupa apa saja? Aset-aset di sini seperti teks informasi, kemudian ada gambar, ada grafik, foto, bahkan mungkin video dan sebagainya. Nah, kemudian langkah kelima adalah tujuan kita membuat aplikasi multimedia interaktif ini untuk apa? Pasti ada harapan-harapan. Nanti akan kita buat atau kita sampaikan harapan kita agar tujuan dari pembuatan aplikasi media interaktif ini bisa berdampak dan bermanfaat bagi orang lain. Seperti ini contohnya. Misalnya saya menemukan masalah, yaitu minimnya informasi tentang wisata di Kota Waringin Barat. Maka saya punya ide membuat sebuah nama aplikasi, yaitu tempat wisata di Kota Waringin. Jadi nanti nama aplikasi multimedia interaktif saya adalah tempat wisata di Kota Waringin Barat. Siapakah targetnya? Targetnya adalah masyarakat umum. Masyarakat umum mungkin masyarakat umum yang ada di Kota Waringin Barat. Mungkin juga adalah wisatawan domestik. Kenapa saya memilih wisatawan domestik? Mungkin nanti informasi yang saya buat itu sajiannya dalam bahasa Indonesia. Aset apa yang digunakan? Ada teks informasi, ada foto-foto, ada grafik, dan ada video. Kemudian saya buat tujuannya adalah menyebarluaskan informasi tempat wisata di Kota Waringin Barat. Jadi inilah contoh yang bisa saya gambarkan kepada Anda supaya Anda bisa membuat tugas ini menjadi lebih baik. Tentunya bidang-bidangnya tidak terbatas pada seperti contoh ini. Bisa kalian ambil bidang-bidang lain. Misalnya pembelajaran, kemudian tutorial, kemudian hal-hal yang lain. Silahkan Anda berkomunikasi melalui forum yang sudah tersedia untuk menggali atau mengeluarkan ide-ide pendapat yang bagus supaya nanti kita bisa bahas bersama-sama. Nah, bagaimana bentuk produknya? Terserah kalian mau bikin seperti apa. Bisa saja dalam bentuk video selfie boleh, atau dalam bentuk karya grafis boleh, dibuat di grafis, kemudian dikirim filenya atau di foto dan sebagainya. Atau ditulis tangan, kemudian dibuat dengan cantik, dibuat dengan rapi dan sebagainya. Itu juga tidak masalah. Jadi silahkan Anda memilih cara menyampaikan tugasnya. Kalau kalian yang tidak terbiasa dengan video selfie, no problem. Tapi kalau kalian punya keberanian dan kemudian punya kepercayaan diri, bisa dibuat seperti presentasi. Nama aplikasi seperti yang Bapak lakukan saat ini adalah Bapak buat presentasi. Nah, kalian juga seperti itu. Bisa, ini buat kalian yang percaya diri untuk membuat presentasi tentang rencana atau ide yang akan kalian buat pada aplikasi multimedia interaktif. Bagi yang tidak suka bicara di depan kamera, bisa dibuat gambar grafisnya. Nanti diupload gambarnya di kolom yang sudah disiapkan. Mungkin itu saja dulu dari Bapak, semoga bisa dipahami dan semoga materi ini sangat mudah dan bisa diimplementasikan dalam kegiatan pembelajaran kita selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.